Saat ini memang kami melihat Indonesia masih darurat kekerasan terhadap anak. Darurat kekerasan anak. Ya, sanksi pidana bagi orang yang seharusnya melindungi tadi, misalnya orang tua, pendidik, itu ditambah sepertiganya lagi. Peran sekolah, lingkungan sekolah ini gimana Kak? Selama ini apakah aware soal kasus-kasus kekerasan dan dugaan asusila kepada anak, atau memang ya nantilah masalah ini nomor sekian gitu, bukan prioritas? Saya ditanya Bapak Presiden, Kak Seto, kok anak zaman now banyak yang kecanduan gadget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pers. Kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya Ismoko, sering dibolak-balik namanya jadi Sikomo. Ini adalah pencipta Sikomo yang juga sahabat anak, Kak Seto. Kak Seto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Kak. Ya, alhamdulillah, tetap semangat. Iya, Ya. Kak Seto. Saya kalau ketemu Kak Seto minder nih. Sehat-sehat terus. Kak Seto, saya Ismoko. Kak Seto pencipta Sikomo, saya ketemu nih akhirnya nih. Boleh. Waduh, udah lama Iya. gak denger itu nih. Udah lama. Kak, ini kita ngobrol-ngobrol beberapa hal ya Kak ya, tentang hal yang viral-viral lah di sosial media, di media mainstream. Ada beberapa terkait dengan anak ya. Ada beberapa kasus dugaan asusila, ruda paksa yang di berbagai penjuru lah. Terakhir paling rame itu di Gorontalo, misalnya kasus guru dan anak. Ada juga kasus penjual gorengan di Pariaman Padang. Ada juga kasus di Demak di dalam kelas. Bahkan ada juga yang pelakunya di bawah umur di Palembang. Ini saya sebagai orang tua juga gitu yang punya anak di rumah, agak deg-degan nih Kak Seto. Ada apa nih Kak Seto? Gimana? Apa yang terjadi di negara kita soal perlindungan anak? Iya, memang kalau kita menyadari bahwa dulu Presiden Soeharto zaman dulu tahun 97 itu sudah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Gerakan Nasional Perlindungan. Ya, pada Hari Anak Nasional waktu itu tanggal 23 Juli tahun 97, dan kemudian membentuk Lembaga Perlindungan Anak ya. Di pusat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia waktu itu dipimpin oleh Menteri Sosial zaman itu, yaitu Ibu Profesor Baharsyah. Oke. Tapi kemudian setelah itu Orde Baru, pemerintah akhirnya menyerahkan kepada masyarakat, para aktivis perlindungan anak dari berbagai penjuru tanah air dikumpulkan di Jakarta dari tanggal 26 sampai 28 Oktober tahun 98 waktu itu. Akhirnya diminta untuk membentuk pengurus sendiri. Jadi betul-betul masyarakat yang bergerak itu. Nah, saya waktu itu ketiban pulung. Jadi ketua yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan sempat satu periode saya digantikan, tapi berikutnya saya diminta turun gunung lagi sampai sekarang. Nah, sampai saat ini memang kami melihat Indonesia masih darurat kekerasan terhadap anak. Darurat kekerasan anak. Ya. Saya setuju tuh Kak. Jadi pada kami waktu itu, kami terbentuk 98, kami sudah mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Kami juga mendorong lahirnya lembaga negara yang disebut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, agar pemerintah betul-betul diberdayakan juga. Kemudian pada waktu kami menjadi panelis pemilihan presiden, waktu itu pada saat kami berbicara dengan Pak SBY, kami juga sempat mengusulkan apakah tidak berminat kalau nanti terpilih menjadi presiden membentuk kementerian khusus perlindungan anak. Nah, bahkan beliau dengan tegas waktu itu juga menyampaikan siap, mungkin tidak kementerian baru, tapi kami gabung dengan kementerian yang sudah ada. Nah, waktu itu sudah ada Kementerian Peranan Wanita, lalu digabung akhirnya jadi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, sudah ada itu. Lalu di daerah juga ada KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah dan sebagainya. Di daerah juga ada. Daerah sudah lembaga negara, tapi kami juga sampai sekarang sudah ada LPA ini di 28 provinsi dari 38 yang ada. Di 82 kabupaten kota dari sekian banyak 400-an, 50-an kabupaten kota yang ada dan sebagainya. Ya memang masih kurang, tapi paling tidak sudah ada upaya ke sana, sudah ada undang-undangnya.
tapi sering implementasinya di lapangan masih lemah. Nah, mungkin yang paling utama kuncinya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak itu amanatnya justru menegaskan melindungi anak perlu orang sekampung. Orang Jadi sekampung nih semua maksudnya gimana nih? pihak, bukan Lingkungan hanya masyarakatnya. pemerintah, Oh, tapi juga masyarakat, juga tapi orang juga sekampung. media, mungkin juga perusahaan-perusahaan. Sekarang misalnya ada APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak misalnya. Oh, ada ya. Kemudian juga aparat, kemudian juga orang tua sendiri, keluarga dan sebagainya. Nah, ini memang masih belum optimal ya. Jadi ini kan fenomena gunung es kan, kekerasan terhadap anak ini. Yang viral-viral ya dimunculkan, tapi banyak yang tidak. Artinya jumlahnya lebih besar, Kak. Jauh lebih besar. Makanya kami menegaskan ini sebagai darurat kekerasan terhadap anak karena jumlahnya jauh lebih tinggi. Misalnya yang baru saja kemarin saya diminta juga menjadi juri pada lomba film pendek Ya. mengenai hak kaum disabilitas untuk juga mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi kesehatan seksual dan kemampuan untuk Yang apa setara itu? dengan yang Iya, lainnya iya, ya. artinya ke sana itu. Kesehatan reproduksi juga. Nah, ini karena apa? Cukup banyak kejahatan seksual dilakukan Untuk terhadap kaum disabilitas tadi. oh, Saya sebut kejahatan bukan kekerasan lagi, karena dengan cara bujuk rayu. kejahatan ya, Kak ya. Iya, jadi seolah menolong, misalnya yang tunanetra dan sebagainya, atau mungkin Iya, iya, yang itu jahat cacat sih emang. secara fisik, ya seolah Jahat banget tolong sih itu. dibantu. Nah, tapi justru akhirnya justru dijadikan korban dan pelampiasan dari dorongan seksual dari para apa ya, yang para Iya, penjahat-penjahat iya. seksual tadi. Nah, ini kan cukup banyak yang kadang-kadang juga tidak terekspos ke permukaan, tidak viral, tidak oleh media. Maka mari kita selalu mengingatkan bersama, kita gaungkan kembali Gerakan Nasional Perlindungan Anak agar semua pihak peduli. Iya, iya. Itu yang paling Kak, saya utama. itu kan sering Basis keliling pokok. Indonesia nih, kita Ya. lihat. Mm-mm. Tren di Indonesia kasus kekerasan anak ini naik terus sepertinya tiap tahun ya, Kak, Iya, itu. karena apa? Kami juga laporan dari teman-teman yang berada di tingkat provinsi maupun Iya. tingkat kabupaten kota, ya mereka juga sambil melaporkan setiap akhir tahun kami selalu mengumpulkan informasi tadi, ya masih terus meningkat, terulang lagi dan sebagainya. Jadi ya itu tadi kadang-kadang juga implementasi tadi dalam bentuk apa ya sanksi pidana bagi Iya. pelaku dan sebagainya, mungkin ada sementara yang masuk angin Iya, akhirnya iya. lolos ya, dan banyak justru dilakukan untuk kejahatan seksual ya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Orang terdekat tuh maksudnya Ya bisa keluarga, keluarga tetangga, sendiri, ada orang tua sendiri. orang yang dikenal berarti. Iya, jadi dengan cara bujuk rayu tadi, seolah ini bagian dari Oh, oke. apa ya, mungkin pengabdian seorang anak terhadap orang Iya, iya. tua dan sebagainya. Mirip-mirip Mungkin juga kasus oleh para Gorontalo. pendidik, guru, ada guru agama dan sebagainya. Jadi, Gorontalo juga mirip gitu kayaknya kasusnya bujuk rayu soal iya, orang tua gitu. iya, betul, betul. Padahal sanksi pidana bagi orang yang seharusnya melindungi tadi, misalnya orang tua, pendidik, itu ditambah sepertiganya lagi gitu. Artinya lebih berat sebenarnya. Iya, iya. Jadi intinya justru harusnya melindungi, kok malah justru menjerumuskan dan Iya, melakukan oke. tindakan-tindakan yang sadis Ini tadi. selain perlu peran orang sekampung tadi, Kak. Mm-mm. Upaya pemerintah sebenarnya negara hadir nggak soal ini menurut Kak Iya, Seto? memang pada dasarnya sudah hadir ya. Tetapi tadi memang diperlukan juga peranan dari masyarakat. Nah, salah satu yang digagas oleh LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini adalah dengan membentuk istilahnya Sparta. Oh, Sparta kayak itu pasukan seksi ini. perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Oh, Jadi oke, oke. misalnya kan RT itu ada ketua RT, Ya, ada sekretaris pengurus RT, segala macam. ada pengurus. Nah, pengurusnya itu kan ada seksi acara, seksi keamanan, seksi kebersihan, tambah satu seksi lagi saja misalnya, seksi perlindungan anak. Oh, Nah, ini baru dengar arahnya saya nih. bukan sekedar menerima laporan, tapi preventif. Jadi Iya, melakukan pencegahannya. pencegahan. Kumpulkan secara teratur tiap akhir minggu. Diingatkan ibu, bapak, kumpul dalam keluarga tadi. Siapa yang punya putra-putri? Siapa yang sayang? Siapa yang mencintai putra-putrinya? Nah, siapa yang pernah membentak putra-putrinya? Menjewer, memukul, dan sebagainya. Akhirnya mereka banyak juga deh. Kenapa?
undang-undang perlindungan anak sudah ada, sekarang tidak boleh dengan alasan apapun juga melakukan kekerasan terhadap anak. Oh, jadi ada seksi bagian ini, seksi bidang ini ya? Ya, Di RT-nya itu ada. yang kami usulkan. Oh, Kami menarik, usulkan. menarik. Nah, itu kan memang Langsung di dari lingkungan. masyarakat Iya, yang langsung di digerakkan. masyarakat. Nah, akhirnya kami catat Tangerang Selatan itu pernah mendapatkan rekor muri tahun 2011 sebagai Tangsel. kota pertama yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Sparta Wah, tadi. rumah saya di Tangsel nih, Kak. Tangsel ya. Nah, coba dikontrol. RT-nya ada nggak? Masih ada nggak? Atau sudah tidak? Waktu itu memang masih zaman wali kotanya Ibu Airin. Oh, Ibu Iya. Airin. Bu Nah, Airin, mudah-mudahan terima sekarang kasih. masih ada lagi, masih terus. Nah, Iya, yang iya, iya. kedua yang kami catat adalah Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Waktu ya. itu Masih bupatinya Pak Pak Azwaranas. Aswar Anas ya, yang sekarang jadi Pak menteri Menteri, ya. ya. Ya, waktu kami sering komunikasi. Bahkan itu hebat, justru RT-nya sudah punya link langsung ke Polsek maupun Polres. Oh, Jadi kalau ada apa-apa cepat, ya itu kan apa tindakan yang tindakannya. tegas Oh, misalnya. oke, oke. Yang kedua, yang ketiga waktu itu adalah Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara waktu itu ada kasus Yuyun ya yang sempat viral, rame. Anak yang dibunuh di tengah hutan dan sebagainya rame. Akhirnya kami datang, kami ajak. Bahkan waktu itu Pak Gubernur saat itu hadir juga untuk ikut mendukung terbentuknya seksi perlindungan anak atau satgas perlindungan anak di tingkat RT-RT yang ada di Sparta sana. ya, kayak nama pasukan Ketiga, keempat Romawi. ini Kabupaten Bekasi. Dan kelima Kabupaten Bitung di Sulawesi Utara. Ini tempat-tempat yang sudah ada implementasi seksi bidang ini di RT, memang improvisasi juga dari wilayah masing-masing atau daerah itu emang potensi ada Iya, kasus ya artinya apa ya, kekerasan kesadaran anak. Oke. untuk betul-betul menjaga anak-anak di wilayahnya agar ya arahnya agar menjadi kabupaten atau kota layak anak, di mana tidak ada layak lagi anak, ya. kekerasan terhadap anak, perlindungan anak juga sangat optimal dan sebagainya. Ini Begitu. Kak, ini ada kasus-kasus kan yang pelakunya orang dewasa gitu ya. Ada juga pelakunya masih di bawah umur dan ini berulang. Apakah sanksi kita untuk baik itu yang pelaku dewasa atau pelaku anak di bawah umur, sanksi kita kurang keras, kurang tegas, atau memang ada hukuman yang salah atau bagaimana Kak Seto? Iya, ya memang intinya kan sebenarnya apapun sebagus apapun undang-undangnya, peraturan, implementasinya di lapangan yang harus ada apa pengontrolan, kemudian juga pengawasan, dievaluasi lagi dan sebagainya. Jadi memang pada dasarnya kalau itu pelakunya adalah anak, itu juga ada dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa kalau itu anak, nah definisinya anak itu padatnya kan 18 tahun ke bawah kan, itu anak. Tapi mungkin yang bisa mendapatkan suatu apa ya semacam pengistimewaan anak-anak ini mungkin bisa 12 tahun ke bawah misalnya. Jadi kalau 12 tahun ke bawah ya tentu arahnya tidak sekedar dipidana masuk penjara seperti dewasa misalnya, tapi ya di istilahnya sekarang bukan lapas anak lagi, tapi LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Iya. Pasti pemasyarakatan nggak ada. Ya, jadi dibina, artinya tempatnya juga ramah anak, anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya, misalnya dengan cara informal. Jadi semacam PKBM atau istilah populernya homeschooling misalnya begitu. Kemudian juga bisa ditengok oleh orang tuanya, kemudian juga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan bakat-bakatnya, apa olahraga, musik dan sebagainya. Lebih ramah anak. Ya, jadi hak tumbuh kembangnya tetap dijamin, tetapi arahnya betul-betul agar tidak mengulang lagi perilaku yang keliru tadi, ada efek jera dan arahnya waktu dikembalikan ke masyarakat sudah menjadi anak yang betul-betul sehat baik fisik maupun mentalnya. Kalau pelakunya di atas anak ya, mesti pelakunya dewasa gitu ya. Ini kan terakhir kan ada beberapa misalnya Gorontalo guru ya. Kemudian kalau nggak salah Singkawang juga ya, bahkan Kasih itu lebih paham ya Singkawang karena dari sana ya Kasih itu ya. Iya, betul. Anggota DPRD dan dilantik pula. Iya. Terus gimana Kasih itu melihatnya? Apa sanksi buat pelaku dewasa kurang keras? Dulu kan rame hukuman kebiri ya kalau nggak salah. Ya, waktu itu salah satu pemidannya adalah antara itu. Tapi ya memang kita harus cek apakah sudah ada yang diperlakukan itu ya.
Artinya toh itu juga masih menjadi debatable lah Debat, begitu, ya. bahwa itu intinya mungkin para ahli kesehatan bahwa intinya kan mengobati bukan merusak dan sebagainya gitu. Tapi intinya semua harus ke arah hal yang positif. Nah, kembali kepada tadi bahwa orang dewasa yang melakukan kejahatan terhadap anak memang ada pemidanaannya, dan kalau itu dilakukan oleh orang yang justru harusnya melindungi seperti orang tua atau pendidik atau guru dan sebagainya, bahkan bisa ditambah Lebih sepertiganya berat lagi. berarti. Ya, tapi intinya tadi kadang-kadang kita semua juga harus bergerak memantau, mengontrol pelaksanaan dari keputusan hukuman itu. Maka kemarin misalnya kasus yang di Singkawang, Singkawang. kami juga sebenarnya ingin ke sana juga, tapi kami juga koordinasi dulu dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Kajati juga. Artinya juga memesankan agar kami memang pernah memberikan penghargaan kepada seorang jaksa yang sangat peduli terhadap perlindungan anak, sehingga memberikan tuntutan pemidanaan yang sangat maksimum kepada pelaku Jaksa sebelumnya, di mana nih, sehingga Kak? ya di Di Kalimantan Barat Kalimantan itu Barat juga. ya. Oke. Bahkan ada restitusi yang harus juga dijamin kepada korban oleh Pelaku. pelakunya. Nah, akhirnya kami juga mohon agar jaksa ini yang kami juga mencanangkan sebagai jaksa sahabat anak, peduli pada perlindungan anak, yang bisa nanti ikut berperan aktif untuk mengajukan tuntutan tadi kepada terpidana Ya. tadi, di mana sudah melakukan kejahatan yang di kasus yang di Singkawang tadi. Nah, kami sendiri juga sudah bertemu dengan korbannya, Di Singkawang nih. ternyata di Oh, suatu tempat lah begitu, oke. tapi intinya korban dan keluarganya pun diteror, diancam, ya, ditakut-takuti dan sebagainya. Nah, inilah kami mohon, makanya peran serta masyarakat adalah berani menyampaikan kepada para penegak hukum di wilayah tadi, apakah polisi, apakah juga jaksa, apakah hakim, Iya. bahwa betul-betul menjadi sahabat anak sehingga berani untuk mengajukan tuntutan ataupun keputusan yang betul maksimum dan demi keadilan Iya, iya. bagi para korban. Masih yang keras Begitu. sekalian gitu. Iya, betul. Hukuman maksimal lah. Iya, Tuntutannya betul. misalnya, Tuntutannya vonis betul, gimana betul. nanti kan kita tuntut maksimal. Tapi kasus Singkawang ini menarik dia. Yang bersangkutan sudah tersangka, kemudian bulan depannya dilantik gitu ya. Terus viral. Kalau nggak viral kita nggak Mm-mm. tahu nih dia masih dilantik. Terakhir kabar sudah dicopot dari fraksi atau partainya ya di PAW mungkin. Iya, iya. Nah, intinya juga sudah tersangka, tapi yang kami tanyakan kenapa belum juga ditahan, Itu sehingga ya mampu betul. berkeliaran dan mampu memberi tekanan pada Iya ya, korban. nggak Jadi ditahan ya. ya, jadi ini juga yang Dilantik kami lagi. sampaikan kepada Bapak Kapolda, mungkin segera koordinasi juga dengan Bapak Kapolres dari Singkawang. Tapi ini hanya salah satu kasus dan begitu banyak kasus di tempat-tempat lain juga, Iya. sehingga kami ya kalau memang ini selalu juga langsung terjun ke lapangan dan koordinasi dengan pimpinan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang ada di wilayah tadi. Iya, ada beberapa lembaga pendidikan di beberapa daerah ya. Sekolah agama, boarding, kita sebut aja boarding ya. Ya, Terus ya. ada kasus-kasus di situ yang dia pimpinan sekolahnya misalnya. Ada beberapa tahun lalu sempat ramai itu di Jawa Barat kalau nggak salah ya Iya, Mas Seto. iya. Termasuk juga Gorontalo kan guru, dia bahkan guru ya Iya, favoritnya. iya. Ini peran sekolah, lingkungan sekolah ini gimana Kak? Selama ini apakah aware soal kasus-kasus kekerasan dan dugaan asusila kepada anak, atau memang ya nantilah masalah ini nomor sekian gitu bukan prioritas? Kasih itu gimana? Iya, iya, kalau kita melihat misalnya dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, misalnya sudah mengkampanyekan, memberikan penghargaan kabupaten kota sebagai kabupaten atau kota yang layak anak. Layak anak. Mungkin dengan peringkat ya sampai sampai Nindya dan sebagainya gitu. Jadi intinya supaya menggerakkan seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak dari mulai pemerintah, aparat, masyarakat, orang tua, guru dan sebagainya, supaya betul-betul menjaga jangan lagi ada kekerasan terhadap anak. Karena dalam undang-undang perlindungan anak juga dengan tegas menyatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan baik oleh pengelola sekolah, oleh guru-gurunya maupun oleh teman-temannya. Teman-temannya juga Jadi ya. teman-temannya kan bullying misalnya. Nah, kasus bullying ini juga banyak mencuat umumnya karena pembiaran, karena ketidakpedulian.
ya. Sesuatu yang dicanangkan misalnya sekolah ini ramah anak, sekolah ini bebas perundungan, sekolah ini bebas kekerasan. Itu kan harusnya dipampangkan dengan nyata dan mengingatkan semua. Kalau udah remaja sudah ada OSIS misalnya. Nah, mungkin bisa membentuk semacam satuan tugas anti bullying di sekolah. Satgas anti Disingkat bullying. Stabulan misalnya. Stabula, satuan tugas anti bullying di sekolah. Nah, Menarik. intinya Iya. baik itu OSIS, baik itu komite sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, dan juga dinas pendidikan setempat. Itu juga ikut memantau, bahkan mungkin memberikan semacam penghargaan atau mungkin punishment kepada sekolah yang masih banyak kekerasan misalnya. Kepada sekolah ya. Iya, mungkin penggantian kepala sekolah, mungkin juga ada sanksi administratif pada guru yang melakukan kekerasan dan sebagainya. Tapi Begitu. efek jerah kita kurang keras kali Kak, atau gimana hukum kita menurut Iya, Kak itu? menurut saya ya Orang sanksi jadi ini nggak kan takut 3 gitu ya. tahun 6 bulan penjara, mungkin kekerasan bisa sampai 15 tahun penjara. Itu kan sebenarnya cukup tinggi kan. Tetapi tadi intinya dilaksanakan atau tidak, tidak. implementasinya bagaimana, ada yang masuk angin atau tidak dan sebagainya. Nah, ini yang harus banyak juga dikontrol oleh masyarakat dan oleh media. Betul. Mungkin nanti NTV terus menyebarkan berita-berita mana yang tidak lurus, mana yang masuk angin. Kita pokoknya Nah, cari itu yang juga masuk akan angin. sangat berpengaruh. Iya. Tapi kasih itu posisinya kalau boleh tahu soal hukuman kebiri ya, ini kan pro dan kontra debatable. Kasih itu posisinya di mana Kak? Ya, sebetulnya kalau memang itu menimbulkan efek jera dan betul-betul artinya juga didukung oleh para ahli kesehatan, sebenarnya bisa saja. Yes. Artinya bahwa itu supaya mengingatkan untuk tidak mencoba-coba. Buat anak kok coba-coba istilahnya. Masuk orang itu. Makanya kalau bisa tadi kalau saya lihat NTV itu sahabat kita. Ditambahin lagi NTV sahabat anak. Waduh. Gitu. Siap Kak. Jadi kita kasih tahu ke owner. Iya. Kak ini kan 2024 ini tahun inilah baru sampai September terakhir. Kak itu melihat seperti apa tren atau angka sepanjang ini sampai berjalan di tahun ini Kak? Iya, artinya setiap tahun kan kami juga selalu memberikan catatan laporan akhir tahun ya. Kami juga siap-siap untuk bulan Desember, dari sekarang juga sudah mulai koordinasi dengan teman-teman di daerah. Memang angka ini terus merangkak. Nah, merangkak ini bisa bertambahnya jumlah kekerasan, tapi bisa juga meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berani melapor. Oh, jadi ketahuan ya. Ya. Jadi banyak yang diam-diam saja, nggak mau peduli. Iya. Nah, dengan berani melapor, nah ini ada lagi, ayo ungkapkan. Nah, ini semua supaya tidak sekedar jangan nanti kalau terlalu tinggi kita nggak bisa mendapatkan penghargaan kota layak anak misalnya. Nah, takutnya demikian ya. Nah, itu yang harus berani dikontrol oleh semua pihak. Artinya semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Bukan bagi bupati, bukan bagi wali kota, sebagai gengsi saja, tidak. Tapi for the best interest of the child. Gitu. Ini penting, perlu jadi perhatian, apalagi hari ini anggota DPR dilantik semua, DPD dilantik semua kan ya, mudah-mudahan nggak ada yang masuk angin lah. Siap. Tapi kasih itu melihat kira-kira pemerintahan ini, kita ngobrol di tanggal 20 Pak Prabowo, Mas Gibran dilantik ya. Kabarnya menteri ada 44 sekian, 40-an lah. Kementerian koordinator ada ya lumayan, ada tambah banyak. Khusus untuk sisi ini kasih itu concern gimana untuk pemerintahan ke depan? Apakah perlu ada kementerian khusus dan dipisah dari PPA itu? Atau memang lah masih digabung masih oke? Kasih itu melihat. Iya, saya kira digabung bisa juga. Misalnya bisa saja digabung dengan Kementerian Sosial juga bisa. Kementerian Pendidikan juga bisa, karena banyak di dunia pendidikan yang masih syarat akan kekerasan terhadap anak, bisa juga. Artinya semua yang paling penting adalah nanti implementasinya di lapangan, betul-betul serius, betul-betul dipantau oleh masyarakat. Dan sekedar catatan, sekitar tahun 2018 kemarin, kami LPAI mencanangkan suatu Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Nah, saya minta waktu itu Presiden Sahabat Anak, Ibu Negara Sahabat Anak, lalu ada 4 menteri kami ajak, Menteri Pendidikan, Menteri PMK, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan. Itu apa?
melebur bersama sekitar 900 anak-anak berbagai lapisan Oh, banyak di halaman samping Istana Merdeka, dolanan, bermain main. gembira, permainan tradisional. Jadi ada engklek, tahu engklek ya? Tahu tahu saya. Saya Lompat-lompat masih hidup di begitu. zaman itu masih Nah, betul. engklek, Ada gobak gobak sodor. sodor, nah, ada kuda lumping, ada kejar-kejaran, ada Iya. lompat tali dan sebagainya. Nah, ini juga supaya apa? Karena ini pernah waktu itu justru saya ditanya Bapak Presiden, Kak Seto, kok anak zaman now banyak yang kecanduan gadget? Iya. Ya saya bilang, bukan hanya anak saja, ayah bundanya juga kecanduan gadget. Anak-anak adalah peniru yang terbaik. Iya betul. Para orang tuanya, kalau orang tua begini ya ikut. Nah, kadang-kadang juga orang tua tidak menjadi sahabat anak. Menghadapi anak lebih sebagai bos, komandan, main perintah, harus gini, ayo belajar, harus gini. Ya anak kadang-kadang tertekan dengan situasi itu. Buat saya sendiri juga nih. Ya. Nah, orang tua sahabat anak ya selalu senyum, penuh dengan bagian kerjasama. Jadi mungkin zaman now bukan zamannya lagi memimpi punya anak penurut, tapi anak yang mandiri, yang percaya diri dan mampu bekerja sama. Jadi dalam keluarga itu kita kerjasama, membangun disiplin, membangun kebersihan rumah, membangun semangat belajar, semangat mengabdi kepada masyarakat sekitar dan sebagainya itu bagian dari kerjasama. Nah, kuncinya perbaiki komunikasi dengan biasa rapat keluarga. Rapat keluarga. Nah, Jadi jarang keluarga itu punya bias tradisi itu kan. Jadi hanya perintah-perintah ini, kamu harus belajar, kamu ini. Kalau suruh mandi bukan ayo mandi. Beda kalau penuh persahabatan, ayo kita mandi. Nah, suasana yang lebih sejuk, lebih ramah anak, membuat anak, saya nggak bisa nyuruh anak mandi semangat. sambil nyanyi dong. Ngajaknya sambil nyanyi, tapi setelah mandi ya gebyur-gebyur udah gitu. Iya iya. Tapi emang lingkungan keluarga terdekat ya maksudnya. Keluarga itu Iya, yang paling jadi punya harus peran dimulai penting. dari keluarga yang ramah anak juga. Gitu, Tadi baru. gadget dan anak menarik nih Kak. Maaf saya Iya, potong. betul. Belum ada, saya nggak tahu ya, mungkin belum ada formula yang paling pas, mungkin beda-beda tiap orang ya. Bagaimana mengurangi ketergantungan gadget ini mungkin masalah banyak rumah tangga ya, termasuk saya gitu. Mengurangi ketergantungan gadget kepada anak yang paling pas tuh formula yang hampir tepat diterapkan tuh yang seperti apa Kak Seto? Iya, artinya kita tahu bahwa itu kan alat kan. Ya. Alat itu sama dengan gunting atau pisau. Oh, Nah, jangan sampai anak masih kecil udah dikasih pisau, udah dikasih gunting. Kalau dia belum mampu menggunakan alat itu dengan cerdas, ya jangan diperkenalkan dulu. kalau Gitu. belum mampu menggunakan. Iya, nah alat itu tergantung penggunaannya. Jangan salahkan gadgetnya, tapi belum saatnya. Nah, para ahli misalnya mengatakan ya paling ideal sudah bisa mengontrol dan sebagainya menggunakan dengan benar ya sekitar umur 10 sampai 12 tahun lah begitu. Berarti SD pertengahan Iya, kelas ya 3, menjelang kelas 5, kelas 6. Nah, setelah itu pra remaja dari dia sudah siap untuk mampu tidak ketergantungan yang berlebihan. Berarti Tapi saya kalau kecepatan masih nih, aduh. balita Salah. sudah dikasih, Salah wah saya. orang itu sibuk, anak sendiri. Nah, oke, mula-mula terus tergantung lama-lama nggak bisa lepas Jadi karena ngobrol kamar asik. sebelah, kesini WhatsApp. Sini Iya, kamu ngobrol WhatsApp. Saya juga gitu kan. betul. Sini sebentar. Nah, WhatsApp. supaya saya lebih akrab ya tadi dolanan. Iya. Itu kan permainan tradisional tuh merangsang kecerdasan fisik. Nah, anak jadi lebih Fisik ya, gesit, kakinya motorik ya. kuat karena Ya. bisa melompat, bisa berlari, menjaga keseimbangan. Kemudian kecerdasan sosial, mampu bekerja sama. Kemudian kecerdasan moral juga, artinya kejujuran. Kalau misalnya sudah kepegang atau mungkin Kena dilempar nih. Kucing. menyimpang dari garis misalnya, ya nggak harus Kalah. jujur misalnya. Engklek, gobak Jadi sodor, benteng. Wah, banyak nih. itu kan banyak sekali hal Banyak. yang penting sekali ya yang untuk tadi perkembangan tadi, sehingga itu harus digalakkan kembali dan perkenalkan anak pada gadget pada usia yang tepat. Yang pas 10 tahun ke atas baru Iya. mulai masuk ya. Kak, tadi balik lagi soal kasus itu Kak, dugaan asusila di sekolah. Ini kan sekolah termasuk ya lembaga pendidikan lah ya, termasuk Kementerian Pendidikan. Kak Seto juga tadi libatkan. Bagaimana sekolah ini, apakah mungkin kasusnya banyak di sekolah? Bisa jadi mereka nggak lapor. Ada ketakutan, kekhawatiran sekolahnya disorot. Seperti tadi kasusnya kepala daerah, takutnya nggak dapat ini penghargaan ini, itu sekolah nanti nggak ada peminatnya, efek gurunya.
Apakah kasus-kasus ini juga terjadi di sekolah ini banyak yang tidak lapor atau Iya, gimana? iya, cukup cukup banyak ya. Makanya tadi, artinya ini kan harus kerjasama antara guru, kemudian orang tua, kemudian juga masyarakat dan pemerintah. Nah, masyarakat sekitar itu juga perlu mengontrol. Misalnya kemarin kan kasus penitipan anak yang Oh terjadi iya, kekerasan di ya. Depok ya yang rame ya Kak? Ya, Depok mulai Jawa di Barat ya? Depok, kemudian di luar kota Oke juga oke ada oke. juga. Nah, itu kadang-kadang tidak diketahui karena ternyata misalnya itu tanpa izin penitipan anak tadi. Ternyata tanpa Tidak izin. tanpa Kalau izin. nggak viral nggak ketahuan tuh, Iya, jalan begitu. terus Nah, bisnisnya. masyarakat juga harus peduli misalnya yang memasukkan ke sana. Mana izinnya? Ada nggak? Biasanya dipampangkan ya di tembok izin dari Kementerian Pendidikan misalnya. Oh harus Jadi ada ya? harus dikontrol. Kemudian RT RW juga harus peduli. Ini ada lembaga di wilayahnya. Ada izinnya nggak? Lalu bagaimana guru-gurunya? Guru-gurunya ada apa sertifikat Sertifikat sertifikasi yang betul-betul menjamin itu adalah guru ngajar. atau pengajar atau pengasuh yang profesional Oh iya iya misalnya. ada sertifikasi Ya, resminya. jadi kontrol itu betul-betul ada karena betul-betul menjadi tanggung jawab bersama. Sekampung harus peduli terhadap lembaga-lembaga yang ada di wilayahnya yang misalnya sekedar tempat yang sangat berbahaya untuk anak-anak atau Iya. kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap Ini anak yang kasus begitu. daycare di Depok nih baru ingat nih. Ini agak Ya, ironis juga dia. mm-mm. Pelaku kan influencer parenting lah kita Ya, sebagai makanya punya berbicara iya. positif di luar Wah tapi kok luar malah ke biasa kan bicaranya. ya. Ini Mm-mm. gimana fenomena sosial media juga nih Kak Seto melihat. Ini Mm-mm. Kak Seto Ya. melihatnya gimana? Jangan-jangan yang baru ketahuan ini atau jangan-jangan ada lagi atau Iya, ya makanya tadi ketahuan itu mungkin apalagi dengan sosial media kan dengan mudah masyarakat bisa betul ya melapor ya, kan. ya. Melapor juga bisa ke KPAI, bisa ke LPAI, bisa di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semua kan sudah ada jalurnya sehingga hal ini juga cepat ada petugas yang bisa datang atas dasar laporan-laporan tadi, Kalau begitu. yang lapor itu biasanya follow up-nya gimana Kak? Misalnya ada kasus nih, lapor ke Kak Seto. Iya, iya, artinya di satu sisi Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan Hmm, atau kejahatan terhadap anak ya. diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana. Oh ada ya. Mungkin kalau tidak salah sampai 5 tahun begitu. Jadi itu apa? Pembiaran itu juga kena Iya, membiarkan. pembiaran juga. Makanya tadi bahwa kita wajib bertindak, wajib tahu. Nah, tadi juga misalnya tetangga di sebelah dengar anak nangis melulu, Hmm. malam nangis, dipukulin gitu. Ah, bodo amat, bukan anak-anak gue. Nah, itu yang Oh, kadang-kadang oke. terjadi gitu. Sering Kita harus kayaknya di sangat lingkungan peduli. kita tuh sering ya. Ya, nah kalau misalnya diberitahu ibu bapak mohon jangan karena ini melanggar undang-undang. Kadang-kadang anak-anak gue jangan ikut campur tangan. Iya itu gimana Nah, kita? tinggal lapor. Nah, kalau Oke. RT-nya sudah ada tadi Sparta atau Ya, Satuan Tugas Perlindungan Anak oke. tingkat rukun tetangga, ya udah catat punya koneksi ke polsek terdekat atau polres, tinggal udah telepon atau WA, polisi bisa datang. Pernah Hmm, suatu saat kami mulai di RT kami waktu itu, ya. karena saya sebagai ketua RW. Oh Nah, ketua saya RW ya. bikin itu pertama di wilayah saya, di Di tempat saya tinggal, sampai dapat rekor muri RT pertama yang sudah mempunyai Satgas Perlindungan Anak oke tadi. oke. Nah, memang kita sama di Tangsel juga. Kami akhirnya mengajak Ibu Wali Kota waktu itu. Oke. Akhirnya bentuk itu. Nah, waktu itu juga ada sekedar warga melapor, Hmm, bukan warga, guru sekolah melapor ke saya, itu di tempat sana itu ada kami temukan di sekolah anak melepuh-melepuh ya ya ya. ininya. Itu rupanya Siram. disiksa sama ibu tirinya gitu. Oh di sini. Iya, jadi saya lupa apa Sekolahnya di disundut lingkungan rokok. RW-nya Kak Seto. Enggak, di luar. Dia Oke oke. gurunya tahu di ini terus melapor ke ketua RW. Nah, saya yang ini saya diberitahu ini. Oh ya udah, terima kasih laporannya. Saya tinggal telepon ke Polres. Waktu itu masih Polresnya Jakarta Selatan. Akhirnya Oke. Polres datang, jadi langsung Langsung. ibunya Oke oke. ditahan. Tapi Gitu. artinya Jadi selama ini penegak hukum cukup ini ya untuk kasus-kasus anak. iya, ya. Kadang-kadang kami juga memberikan semacam apresiasi, Oke. ya penghargaan LPI Award atau apa gitu. Intinya kami
apresiasi terhadap Polres ataupun Polsek atau mungkin Kanit PPA. PPA-nya dan sebagainya, itu yang sangat peduli pada perlindungan anak. Justru peduli. Nah, itu hanya untuk memotivasi supaya Ya. terus dipertahankan. Jadi pekerjaan rumah besarnya itu lingkungan ya, Kak Iya, Seto ya. betul. Itu yang paling utama. Keluarga, Iya, masyarakat setempat gitu iya, ya. Justru dari iya. sana ya. Betul, betul. Ini memang kasus-kasus ini tiap hari kita lihat agak kadang-kadang sedih juga sih sebenarnya Kak Seto. Iya, iya. Kak Seto, ini pemerintahan ke depan nih Pak Prabowo Gibran. Kalau Kak Seto melihat komitmen pemerintahan baru seperti apa, dan menurut Kak Seto dan teman-teman pegiat ini Iya. harapannya apa untuk yang menjadi concern soal perlindungan anak, kasus kekerasan dan lain sebagainya? Ya, harapannya melanjutkan apa yang kami gaungkan tahun 2018 yang lalu, Oke. agar semua pejabat menjadi sahabat anak. Semua pejabat sahabat Semua anak. pejabat betul-betul mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak anak. Kan ada 4 hak dasar anak. Hak hidup, jadi betul-betul anak-anak dijamin hidupnya, Hak hidup. jadi dijamin juga kesehatannya, ya, supaya tidak ada yang stunting dan sebagainya, gizinya ditingkatkan. Hak tumbuh kembang, hanya tumbuh kembang juga potensinya, sedangkan pendidikan yang ramah anak, mungkin juga sanggar-sanggar buat cerdas, kan bukan hanya pintar matematika, yang cerdas nyanyi, yang cerdas menari, yang cerdas menggambar, cerdas Itu hak olahraga. anak juga ya. Iya, itu supaya tumbuh kembang. Kan bukan yang hebat, bukan hanya Einstein. Bisa Pablo Picasso, Mozart, Beethoven, Iya, betul. bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson, ya, dan sebagainya. Jadi semua terpenuhinya menjadi orang-orang hebat di masa depan. Hak tumbuh Menyambut kembang, Indonesia Emas tahun 2045. Hak ketiga apa nih Dok? Kak, Hak ketiga, perlindungan perlindungan ini penting. dari berbagai tindak kekerasan fisik, bukan zamannya lagi dijewer, dipukul, psikologis, misalnya dihina, dibentak-bentak, Verbal, dimaki-maki, atau diterlantarkan, dan kekerasan seksual. Kemudian yang keempat adalah hak berpartisipasi, artinya juga didengar suaranya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan anak-anak hari ini maupun masa depannya. Partisipasi. Begitu. Mereka dilibatkan ya, didengar. Ya, didengar suaranya, ya tadi rapat keluarga atau sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah, gitu. Menarik. Kak, ini sedikit terakhir juga nih soal terkait dengan anak dan tadi hak hidup lah atau hak tumbuh kembang. Pemerintahan berikutnya kan ada salah satu programnya makan bergizi gratis ya, jadi makan bergizi gratis ya, untuk penanggulangan stunting dan lain-lain ya. Ini concernnya juga kepada anak-anak. Kak Seto melihat bagaimana soal programnya? Iya, kalau itu betul-betul dilaksanakan, bukan sekedar kampanyenya saja ya. Semua implementasinya di lapangan sangat-sangat kami dukung. Oke. Karena banyak anak-anak yang tadi kurang gizi, yang harusnya hebat menjadi calon. Mereka kan nanti ada calon bupati, wali kota, gubernur, bahkan siapa tahu dan mereka juga calon presiden Indonesia tahun 45 atau tahun 50 dan sebagainya. Ya itu kan gizinya juga harus kuat, kan harus bagus. Jadi kalau itu benar, sangat kami dukung. Dan kemudian ya semua pendidikan yang ramah anak, bahwa pendidikan juga mungkin bukannya makanan yang gratis, pendidikan juga gratis. Oke. Ya, apalagi di daerah 3T ya, itu apa yang itu? 3T itu apa tuh? Ya tertinggal, yang saya lupa itu istilahnya itu. Jadi artinya program ini cukup baik kalau implementasinya tepat sasaran dan benar-benar ya. Betul. Kak Seto, terima kasih sekali sudah hadir di studio kami, ngobrol-ngobrol banyak info yang bisa saya dapat, pengetahuan saya dapat. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol dengan salah satu idola cilik saya, Kak Seto. Terima kasih sudah hadir Kak Seto. Terima kasih. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.